Orang yang melakukan kemaksiatan itu pada saat itu imannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicabut iman. Kenapa orang misalkan mencuri? Kenapa orang melakukan maksiat A, maksiat B? Karena pada saat itu imannya tidak aktif. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua kita yang selalu bisa hadir setiap kajian minggu pagi, Bapak Haji Malawani, Pak Effendi, Bapak Ghazali, Bapak Yusuf. Yang saya hormati para ustadz kita, pengisi kajian minggu pagi, ada Ustadz Mutako, Ustadz Nopi, Ustadz Khairuddin. Dan hari ini kita akan mengisi kajian rutin kita dalam bab mengenal Asmaul Husna Al-Muhaimin dengan pemateri Ketua Masjid kita Ustadz Abdullah Fikri. Ibu-ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan nikmat, karunia, taufik dan hidayahnya. Pagi ini kita masih berkesempatan hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan kajian rutin minggu pagi. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu jemaah Masjid Fisabilillah yang dimuliakan Allah, seperti yang saya sampaikan tadi, hari ini kita kajian rutin kita masih mengenai Asmaul Husna dan pemateri kita Ustadz Abdullah Fikri. Pada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para penasihat fisabilillah, begitu juga para pengurus dan juga para asatiz. Ada Ustaz Nopi, ada Ustaz Khairuddin, ada Ustaz Mutako, dan juga para ibu-ibu dari Majelis Taklim Masjid Fisabilillah. Insyaallah pada pagi hari ini kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama sudah semestinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat yang begitu banyak, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, yang mana nikmat itu kita realisasikan dalam bentuk
syukur kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat lisan kita gunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan yang dimurkai oleh Allah. Nikmat tangan, nikmat kaki begitu juga kita gunakan untuk melakukan sesuatu yang bisa mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pada saat ini nikmat kesehatan yang Allah berikan, kesempatan yang Allah berikan, kita gunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah buktikan tadi, kita sudah melakukan sholat subuh berjamaah, kemudian setelah itu saat ini kita lakukan atau kita teruskan dengan kajian subuh. Dan insya Allah majelis kita ini merupakan min riyadil jannah, termasuk dari taman-tamannya surga. Begitu juga kesempatan ini kita harus banyak mengingatkan diri kita untuk bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam itu juga disampaikan kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, kepada para zuriatnya, dan kepada para keluarganya, sehingga kita mendapatkan keberkahan dari beliau, dan pada saatnya nanti kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini asma yang ke-8. Jadi kita melanjutkan asma yang ke-8, yaitu Al-Muhaimin. Pagi ini saya tidak bawa kitabnya, karena nengok Ustaz Herudin, Ustaz Okril, Ustaz Murtaqo saja tipis-tipis kan. Ini ganti sekarang. Disalin ulang, tapi insya Allah tidak mengurangi keberkahan dari kitab yang kita kaji. Bapak Ibu jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. As-saminu min asma'il husna al-muhaimin. Yang ke-8 dari Asmaul Husna yaitu Al-Muhaimin. Al-Muhaimin ini terdapat di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hasyr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir. Jadi di situ ada kalimat Al-Muhaimin. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada Tuhan selain Allah, yang maha menguasai, yang maha suci, yang maha memberikan keselamatan, yang maha memberikan keamanan, dan yang maha memelihara. Jadi Al-Muhaimin ini kalau kita lihat di dalam Asmaul Husna diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang maha memelihara. Kemudian apa yang dimaksud dengan Al-Muhaimin? Di sini penulisnya menyebutkan Al-Mu'min huwa ar-raqibu ala kulli syai'in wal hafizu li kulli syai'in wal khadi'u li sultanihi kulli syai'in. Al-Mu'min itu adalah yang maha mengawasi terhadap sesuatu, terhadap segala sesuatu. Jadi ar-raqibu mengawasi terhadap segala sesuatu. Kemudian wal hafizu dan menjaga likulli syai' segala sesuatu. Kemudian wal khadi'u li sultanihi kulli syai' dan tunduk terhadap kerajaannya, terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kulli syai', segala sesuatu. Wal muhaiminu jami'u hadhil ma'ani. Jadi muhaimin itu, makna muhaimin itu digabung dalam 3 pengertian ini tadi. Pertama ar-raqib, kemudian yang kedua al-hafiz, dan yang ketiga al-khadi, mengawasi, kemudian menjaga dan
menundukkan segala hambanya, segala kekuasaan di bawahnya terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan ar-raqib? Ar-raqibu yadullu anna Allah ya'lamu ala kulli syai'in zahiran wa batinan. Apa yang dimaksud Allah itu mengawasi? Mengawasi disebutkan di sini adalah menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah mengetahui terhadap segala sesuatu zahiran wa batinan. Baik yang nampak dengan pandangan mata maupun yang tidak tampak dari pandangan mata. Allah semua mengawasi. Tidak ada yang lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan sesuatu yang tampak dengan mata, itu Allah Maha mengawasi. Kemudian kita melakukan sesuatu yang tidak nampak, zahir ini beda dengan ghaib, batin maksudnya. Kalimat batin dengan ghaib itu beda. Kalau batin dia tidak nampak secara panca indera. Kita ini punya panca indera. Ada mata, ada mulut, ada telinga, ada peraba. Nah, yang tidak bisa dirasakan atau yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera itu namanya batin. Misalkan ada sesuatu kejadian yang di luar dari pandangan kita. Ada sesuatu yang kita lakukan tanpa pengetahuan orang lain. Berarti itu batin terhadap orang lain. Kita masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam kamar, melakukan sesuatu, itu tidak tampak secara batin. Nah, kalau yang ghaib, sesuatu yang tidak bisa diraba oleh panca indera. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu ya'lamu, Maha mengetahui terhadap sesuatu baik yang zahir maupun yang batin, dan segala sesuatu yang terjadi di alam raya ini semuanya adalah penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-hafizu yadullu ala anna Allah hafizun li kulli syai'. Allah itu Maha menjaga terhadap sesuatu, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menjaga sesuatu sehingga la yadullu la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Menunjukkan bahwa tidak ada yang tersembunyi saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Yang kecil maupun yang besar kecuali semuanya dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan sesuatu mungkin di umur kita masih kecil dulu, bermain, mungkin ada juga melakukan keburukan, semuanya dijaga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya masih tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita ini lupa. Jangankan yang mungkin beberapa tahun yang lalu, beberapa bulan yang lalu pun mungkin kita sudah lupa apa yang sudah kita lakukan. Sedangkan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu, jangankan yang hitungannya hari, bulan ataupun tahun, yang hitungan detik pun masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kemarin mungkin kalau kita ingat 24 jam ke belakang, mungkin secara detil kita tidak ingat lagi apa yang kita lakukan. Apakah itu kebaikan, apakah itu keburukan, apakah itu misalkan untuk kepentingan sosial, apakah untuk kepentingan pribadi. Itu kita lupa. Jangankan misalkan yang seminggu yang lalu, atau yang sebulan yang lalu, atau yang setahun yang lalu. Yang mungkin 24 jam ke belakang mungkin kita lupa. Jam 6 tadi pagi, ya, pagi kemarin. Kira-kira apa yang kita lakukan? Kalau disebutkan secara detail mungkin sudah lupa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Muhaimin ini tadi, dia hafizun li kulli syai'. Jadi dia jaga terhadap sesuatu itu. Segala sesuatu yang kita lakukan itu semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Shaghiratan wala kabiratan. Baik itu yang kecil maupun yang besar, semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga semua yang ada di alam raya ini, semua Allah jaga. Dari tingkah laku kita itu disimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian segala apa yang ada di alam raya, baik itu makhluk yang bisa bergerak maupun yang tidak bergerak, semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita menyimpan sesuatu, hari ini kita ingat tempatnya, bisa saja besok-besok kita lupa. Yang tidak lupa itu mungkin duit. Kalau nyimpan duit mungkin tidak lupa. Tapi kalau nyimpan barang, terkadang kita sudah lupa. Apalagi kalau alasan kalau berumur, lain lagi alasan, gitu kan. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala dia Maha Al-Hafiz. Jadi pengertian dari Al-Muhaimin juga Al-Hafiz. Kemudian Al-Muhaimin itu juga wal khadi'u li sultanihi li kulli syai'in. Allah itu makhluk akan tunduk dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yadullu annahu istaula ala kulli syai'in istilaan mutlaqah. Menunjukkan bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu terhadap sesuatu memiliki kekuasaan mutlaqan yang mutlak. Seperti penjelasan kita di Al-Malik dulu. Allah memiliki kekuasaan yang mutlak, yang mana kekuasaannya tidak ada yang bisa mencegah dari keinginan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yakunu min najwa salasatin illa wa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min zalika wa la aksara illa wa huwa ma'ahum aina ma kanu summa yunabbi'uhum yaumal qiyamah. Yang artinya ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada sesuatu apapun yang jika seorang itu berada 3 orang wa huwa ma'ahum, maka Allah yang keempat. Wala khamsatin illa wa huwa sadisuhum, dan tidak ada orang yang berlima kecuali Allah yang keenam. Wala adana min zalik, dan tidak ada yang lebih kurang daripada itu, wala aksara illa wa huwa ma'ahum. Kita mau sendirian, mau sembunyi-sembunyi, mau sedikit maupun banyak, di situ wa huwa ma'ahum, dan Allah itu juga bersama kita. Aina makanu, dimanapun kita berada. Ini menunjukkan bahwa kalau CCTV kita ini masih bisa diakali. Kalau posisi di dalam masjid ini, posisi Ustaz Opi, aman dia. Tidak kena CCTV. Jadi kalau misalkan nanti datang makanan, datang snack gitu kan, dia ngambil berapa potong gitu kan, kita tidak ketahuan. Tapi kalau posisi yang lain, itu dalam pengawasan. Berarti CCTV kita ini masih terbatas. Duduk di luar dikit, misalnya kan tidak ketengokan. Atau duduk di bagian depan tidak kelihatan. Tetapi kalau Allah, jika kita duduk bertiga, Allah yang keempat. Jika kita duduk berlima, Allah yang keenam. Wala adana min zalika wal aksara min zalika illa wa huwa ma'ahum. Wa huwa aina makan. Dimanapun kita berada, Allah bersama kita. Kemudian summa yunabbi'uhumul yaumal qiyamah. Dan apa yang kita lakukan di dunia ini nanti akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Tidak katik yang tertinggal, tidak ada yang tersembunyi. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan di dalam ayat yang lain, yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum aina ma kanu. Terkadang manusia itu bersembunyi daripada manusia, wala yastakhfuna minallah. Tetapi kita tidak bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'ahum. Allah itu selalu bersama kita. Jadi kita bisa bersembunyi, melakukan keburukan, melakukan kemaksiatan, melakukan kecurangan, melakukan kezaliman, bisa bersembunyi atau tidak diketahui oleh manusia, tetapi tidak bisa kita bersembunyi, wala yastakhfuna minallah, kita tidak bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, Allah selalu bersama kita.
Bapak Ibu jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pula kita mengartikan Allah selalu bersama kita di mana kita berada. Kita punya pengertian bahwa Allah berada di mana-mana. Nah, ini juga jangan sampai pemahamannya itu keliru gitu kan. Disebutkan oleh Ustadz, oh itu katanya wa huwa ma'ahum aina makan, Allah itu selalu bersamamu dimanapun kamu berada. Jangan kita mengartikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada di mana-mana. Tetapi akidah ahli sunnah wal jamaah yang benar itu menyebutkan Allah itu tidak bertempat. Jadi misalkan bukan tidak bertempat, dalam artian sebelum adanya tempat itu Allah sudah ada. Jangan juga punya pemikiran pada saat Isra dan Mi'raj kemarin kita mengadakan peringatan Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW berangkat ke langit itu kan di Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari langit pertama, kedua, langsung ketujuh, kemudian langsung ke Sidratul Muntaha. Menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di atas, itu juga keliru. Kalau semacam itu berarti kita maksudnya itu menafikan, sedangkan mengecilkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pemikiran menganggap bahwa Allah itu bertempat, berarti itu mengecilkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sebelum adanya tempat, sebelum adanya arah, Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada. Ini menunjukkan bahwa Allah itu punya pengawasan yang sangat sempurna. Jadi wa huwa ma'ahum aina makanu itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya pengawasan yang sangat sempurna. Dia Maha mengawasi, selain Dia mengawasi, Allah juga menjaga terhadap apa yang kita lakukan. Bapak Ibu jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika kita sudah memahami apa itu Al-Muhaimin, bahwa Allah itu Maha mengawasi, lalu apa sikap seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu terhadap asma Allah yang Maha mengawasi? Al-mu'minu bismillahil muhaimin, orang yang beriman dengan nama Allah Al-Muhaimin ini setidaknya ada 4 hal yang nampak di dalam dirinya. Jadi kalau 4 hal ini ada di dalam diri kita, berarti kita memang betul-betul percaya, betul-betul mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengawasi. Yang pertama, ayyuraqiballahu fi kulli ahyan. Hendaknya seseorang itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap sesuatu. Fi kulli ahyanin, fi yaqazatihi wa fi manamihi. Dalam keadaan kita terjaga saat ini, kita merasa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi manamihi, dalam kondisi kita tertidur, kita juga diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi sukutihi, dalam kondisi kita berdiam, duduk santai, itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi kalamihi, dalam ucapan-ucapan yang kita keluarkan dari perkataan-perkataan kita, dari obrolan-obrolan kita, hatta atmara fi qalbihi, sampai yang terlintas di dalam diri kita, terlintas di dalam hati kita, itu juga dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah tulisan yang saya baca yang menyebutkan malaikat itu dia hanya mengawasi yang zohir-zohir saja. Jadi kalau misalkan pagi ini kita duduk di majelis taklim, ini dalam malaikat mengetahui. Tetapi yang dalam hati kita, malaikat tidak tahu apa tujuan kita, apa niat kita hadir di majelis taklim. Makanya seorang ulama atau seorang yang alim, pada saat dia melakukan suatu ibadah, bisa saja pahalanya jauh berbeda dengan orang yang melakukan ibadah yang sama. Misalkan wudhunya sama-sama benar, masuk masjidnya misalkan dengan kaki kanan dan berdoa masuk masjid sama.
kemudian posisinya sholatnya sama, rakaatnya sama, kemudian semua aktivitasnya sama, tetapi bisa saja yang satu pahalanya lebih besar, yang sebelahnya lebih tidak begitu besar. Kenapa? Karena orang yang berilmu, orang yang alim itu, dia dalam melakukan sesuatu itu begitu banyak niat yang dia tanamkan di dalam diri. Misalkan kita hadir ke masjid, pertama misalkan untuk syiar. Karena siapa lagi yang tidak datang ke masjid kecuali orang muslim. Tidak mungkin orang non muslim tidak datang ke masjid. Berarti hadir kita ke masjid untuk syiar. Syiar itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa man sya'airillah, ayat itu. Jadi barang siapa yang bersyiar itu juga mendapatkan bagian dari ibadah. Dapat satu pahalanya. Kemudian hadir ke masjid kita ingin melakukan sholat berjamaah. Sholat berjamaah juga perintah. Kemudian dia berharap misalkan dengan sholat berjamaah akan mendapatkan nilai derajat yang lebih besar dibandingkan dengan sholat sendirian. Bagaimana dijelaskan oleh Ustaz Pertako, minggu-minggu yang lalu. Selain sholat berjamaah, sholat di awal waktu. Nah itulah beberapa niat di dalam itu. Kemudian hadir lagi ke masjid, dia merasa di masjid dia akan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Dapat lagi niat yang lain, dapat lagi pahala. Kemudian dengan ke masjid, setiap perjalanan langkah kakinya itu dihitung pahala. Dapat lagi pahala, dapat lagi niat, silakan pahala dari niat yang ini. Kemudian hadir lagi ke masjid, dia merasa kalau di masjid tidak mungkin aku melakukan dosa. Aku ingin menghindari dari dosa. Menghindari dosa itu perintah. Dapat juga lagi pahala dari situ. Dan banyak lagi niat-niat yang lain. Nah ini yang membedakan orang yang alim dengan orang yang abid. Jadi misalkan kita di masjid ini misalkan diadakan majelis taklim itu, yaitu tadi harapannya supaya ibadah yang kita lakukan itu bukan hanya disebut sebagai abidun, sebagai seorang hamba yang rajin beribadah, tetapi juga hamba yang abidun wa alimun, hamba yang rajin ibadah dan juga hamba yang mengetahui tentang apa yang akan ia lakukan di dalam beribadah. Nah, yang tersimpan di dalam hati kita ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kalau yang zahir-zahir tadi itu dicatat oleh malaikat. Kita ngomongin orang keluar dari mulut kita itu dicatat oleh malaikat. Kalau misalkan dalam bahasa yang lain di dalam Al-Qur'an itu lirikan mata kita pun itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan lirikan mata kita ini misalkan sinis kepada orang lain, atau mungkin lirikan mata kita ini ada unsur maksiatnya dalam pandangan kita kepada lawan jenis, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini hatta admara fi qalbihi. Terhadap sesuatu yang ada di dalam diri kita pun Allah juga Maha mengetahui. Jadi orang yang beriman dengan asma Allah Al-Halim ini, yang pertama dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tiap-tiap sesuatu. Kemudian yang kedua, wa an yuratiba fi rizqihi wa fi ajalihi. Dan dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mencari rizki dan juga dalam melakukan segala aktivitasnya. Kalau semacam ini berarti kita dalam mencari rezeki juga harus berhati-hati. Kenapa? Karena apapun yang kita usahakan itu juga akan menjadi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak, karena Allah Maha mengawasi apapun yang kita usahakan. Fayatawalladu min zalikal haya'u wa yata'addabu ma'allahi ta'ala bi'imtisalil awamiri wa ijtiba'in nawahi lillahi ta'ala. Nah, jika kita sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tiap-tiap sesuatu tadi,
maka akan muncullah sifat malu dan beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak melakukan kemaksiatan itu malu. Dia merasa tadi kalau di dunia ini ibarat kita nih kadang fokus dengan yang zohir-zohir baik. Ada CCTV, hati-hati, ada pengawasan gitu kan. Kalau di kantor mungkin di tempat pegawai, ada atasan. Biasa mungkin hadir juga kalau atasan lagi DL, kita hadir mungkin agak lebih siang. Merasa ada atasan itu tadi, merasa diawasi, hadirnya mungkin lebih awal. Nah, hal semacam ini kalau kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan CCTV Allah itu zahiran wa batinan tadi, yang nampak dan yang tak nampak, yang secara zahir kasat mata dan yang tersembunyi di dalam diri Allah Maha mengetahui dan Maha mengawasi, berarti kita mestinya malu jika melakukan keburukan. Kalau di pandangan manusia mungkin kita bisa saja baik-baik saja gitu. Mungkin sering saya sampaikan, jangan sampai kita mengidolakan seseorang itu dari penampilan fisik. Nengok dia misalkan selalu berpakaian rapi, menggunakan pakaian-pakaian muslim, selalu pakai kopiah, selalu menggunakan atribut-atribut islami, sehingga kita kagum belum tentu. Kenapa? Karena setiap orang itu memiliki keburukan-keburukan. Jangan sampai kita mengkultuskan seseorang pada saat dia melakukan hal yang sepele atau sesuatu yang buruk sekali, ujungnya kita serang balik gitu kan. Awalnya mengagumi, akhirnya kita habis-habisan untuk mencela. Banyak misalkan kalau kita lihat di toko-toko publik itu misalkan. Pejabat publik misalkan, baik pejabat politik, baik pejabat ataupun misalkan tokoh agama A, tokoh agama B. Dulu misalkan para netizen mengaguminya, mengidolakannya, mengagung-agungkannya. Pada saat dia misalkan ditimpa oleh suatu kasus, ujungnya serang balik. Nah, hal ini tidak semestinya kalau seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita itu dituntut untuk biasa-biasa saja dalam menilai sesuatu. Kenapa? Karena semua orang itu punya keburukannya masing-masing. Nah, orang yang beriman dengan Al-Muhaimin ini, dia selalu merasa diawasi itu tadi. Jadi segala tindak tanduknya, segala aktivitasnya, segala kelakuannya, itu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga timbul rasa beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak contohnya. Mungkin misalkan kalau di tengah masyarakat sudah merasa ditokohkan atau dihormati, berpakaiannya mungkin rapi. Pada saat di tempat lain, dia tampil yang tidak pantas secara syariat. Apa contohnya misalkan? Kalau laki-laki berpakaian di atas lutut, gitu kan? Bukan tidak boleh misalkan, tapi itu memang secara syariat tidak boleh. Saya sering misalkan kalau memperhatikan, kalau kita di sekolah, Ustaz, anak-anak kita lah besar-besar. Jadi kalau misalkan nak olahraga, baik itu basket, baik itu voli, tampilnya sangat ketat-ketat gitu kan. Tidak perempuan, tidak laki-laki gitu kan, tampilnya ketat. Nah ini mestinya kita sebagai orang tua, kita harus mengingatkan anak-anak kita. Olahraga di dalam agama tidak dilarang, bahkan dianjurkan. Olahraga itu tidak ada masalah. Tetapi bagaimana penampilan kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakanlah pakaian-pakaian yang menutup aurat. Nah, ini terkadang masih ketemu orang-orang semacam ini. Jadi misalkan kalau dia ditokohkan di hadapan publik, dia tampil yang sangat bagus, yang sopan. Tapi pada saat dia di tempat yang lain, dia tampilnya mungkin tidak benar lagi. Nah ini kalau orang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan selalu beradab dan merasa malu untuk melakukan keburukan-keburukan itu. Jadi dia merasa bukan hanya manusia yang mengawasi, tetapi juga merasa Allah Subhanahu wa taala yang mengawasinya. Dikisahkan
pada zaman Rasulullah SAW ada sahabat Abdullah bin Umar. Jadi pada saat dia melakukan perjalanan keluar dari Mekah dalam kondisi yang sangat lelah dan kondisi yang lapar, dia berhentilah di sebuah kampung. Pada saat dia berhenti di sebuah kampung itu, dia buka bekalnya untuk makan, tapi di kejauhan itu dia melihat ada segerombolan domba yang diawasi oleh seorang yang penggembalanya. Karena merasa makanan ini tadi lauknya mungkin misalkan kurang pas, jadi dia ngajak lah, misalkan ngajak dalam artian itu nak nyoba sekalian ngetes pengembala itu tadi. Jadi dipanggillah pengembala itu tadi. Dipanggilnya, ayo kita makan bersama. Kata pengembala itu tadi, aku saat ini sedang berpuasa. Kalau memang kau sudah berpuasa, katanya tidak apa-apa lah. Yang penting sekarang, macam kalau misalkan kita sembelih satu domba itu, satu kambing itu, kita makan sama-sama. Kalau kau udah galak makan juga, hasilnya juga, silakan kau bawa balik. Kata pengembala domba itu tadi, aku tidak berani, katanya. Aku tidak berani melakukannya. Kata sahabat Abdullah bin Umar ini tadi, dia nak ngetes pengembala ini tadi, tidak apa-apa katanya. Kaget kalau misalkan tuanmu, juraganmu bertanya kemana domba yang satunya, bilang saja sudah dimakan serigala. Kan domba itu banyak. Jadi kalau hilang satu mungkin bisa saja tidak diketahuan. Apa kata jawaban seorang budak ini tadi, seorang pengembala ini tadi? Aku takut nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemana domba yang satu itu tadi? Oke lah katanya, kalau juragan aku, kalau tuan aku mungkin tidak tahu. Dan dia mungkin tidak pernah tahu berapa jumlah domba yang aku gembalakan ini. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengawasi. Nah, ini menandakan bahwa seorang pengembala ini tadi dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal yang bisa saja dia melakukan keburukan, tapi dia tidak mau melakukannya karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam ilmu tasawuf itu muraqabatun, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana orang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Pada saat dia melakukan sesuatu itu, minimal ada 3 pertanyaan yang dia tanyakan kepada dirinya. Yang pertama, limaza? Kenapa aku melakukannya? Misalkan kita ingin bersedekah. Pada saat ingin mengeluarkan sedekah kita tanya, kenapa aku mengeluarkan ini? Jawab dulu pertanyaan itu. Kalau jawaban kita mengatakan bahwa sedekah itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku ingin menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat misalkan sama tadi. Kenapa aku salat? Bukan karena tetangga kiri kanan aku salat, bukan. Tidak enak misalkan, aku ini pengurus masjid. Tidak enak kalau tidak salat gitu kan. Bukan itu. Tapi merasa bahwa salat itu tadi adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian timbul lagi pertanyaan yang kedua. Kalau 3 pertanyaan ini benar jawabannya, berarti kita merokobah. Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama tadi kenapa? Kemudian yang kedua, kaifa. Bagaimana? Ibadah sholat tidak bisa kita hanya ikut-ikutan. Nah, bagaimana kita dalam melaksanakan sholat ini ada ilmunya. Makanya kita harus belajar fikih sama Ustaz Novi. Cak mana wuduknya, cak mana bersucinya, cak mana niatnya, apa saja rukun-rukun sholat itu. Apa saja misalkan yang membatalkan sholat itu.
Kenapa? Karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya sekedar melepaskan kewajiban. Ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Bagaimana aku melakukan? Orang yang merasa diawasi itu biasanya dia akan melakukan yang terbaik. Bayangkan misalkan kalau kita pegawai diawasi, pasti yang terbaik yang kita lakukan. Nah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu jangan asal-asalan kalau kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, liman, untuk siapa? Aku sholat ini untuk siapa? Apakah untuk dipuji sebagai seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah aku sholat ini supaya aku dipandang mulia oleh orang yang ada di sekitarku? Apakah aku sholat ini untuk menenangkan hatiku? Atau untuk apa? Nah, ini balik ke tingkatan ikhlas yang diceritakan Ustaz Khairuddin di bulan. Nah, orang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, kata yang lain dia merasa aku melakukan ibadah ini lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa taala. Masalah dipuji oleh orang lain, masalah dihina oleh orang lain itu tidak masalah. Nah, sehingga timbullah keikhlasan di situ. Nah, ini yang disebut dengan muraqabah. Sama seperti pengembala itu tadi. Dibujuk oleh seorang sahabat Rasulullah untuk melakukan keburukan, dia tidak berani melakukannya karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la yatrukul dzanban min dzunubin illa wa yatubu minhu ilallah. Orang yang beriman dengan Al-Muhaimin ini dia tidak pernah lepas dari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini la yatrukul dzanban min dzunubin, dia tidak meninggalkan dosa itu kecuali illa wa yatubu ilallah. Jadi pada saat dia melakukan dosa, dia langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena merasa gawe aku ini tadi diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini tidak mungkin lepas dari salah dan dosa. Makanya kalau dalam ulama-ulama tasawuf itu menyebutkan taubat itu bukan kakek nunggu tua. Taubat itu bukan nunggu tua. Atau nunggu nak mati. Emang mati tahu gitu kan? Tidak tahu. Tapi taubat itu setiap hari. Kalau bahasanya Sayyidina Umar itu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung dirimu sebelum nanti engkau akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kapan bagusnya taubat itu? Di pagi hari dan di malam hari. Di malam hari itu maksudnya itu nak menjelang tutup mata kita pada saat tidur. Sebelum tidur itu pejam ke mata gitu kan. Sebelum lelap dalam tidur kita ingat-ingat kira-kira hari ini apa yang aku gawe. Jika keburukan yang banyak dilakukan, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika banyak misalkan melakukan kebaikan, kita berharap semoga itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai tabungan pahala kita di akhirat. Kalau misalkan nunggu kaget, misalkan nunggu tua, nunggu kaget, misalkan nak berangkat haji, jangan-jangan kita lalu lupa dengan dosa-dosa kita. Kemarin minggu lalu mungkin ada ngomongin orang, kita lalu lupa. Makanya di sini dituntut untuk bertaubat kepada Allah. Orang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat dia melakukan keburukan, dia langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, bukti keimanan orang dengan nama Allah Al-Muhaimin ini, wa ayyashallahu ta'ala al-musta'ula alaihi wa huwa yaqdiru inda hukmin fi kulli waqtin arada wa li kulli amrin arada. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai dirinya karena dia tahu bahwa ketetapan Allah itu di waktu yang ia kehendaki dan di urusan yang dia kehendaki. Apa maksudnya? Kita takut karena Allah itu menguasai diri kita ini, dan Allah itu jika dia berkehendak di waktu kapanpun dan dimanapun dia mampu.
Allah mampu mematikan kita, Allah mampu menjadikan kita kaya, Allah mampu misalkan terhadap sesuatu yang ada di dalam diri kita. Kalau kita merasa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa kita memang dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, merasa bahwa kita di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kita akan berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Jangan sampai kita tidak punya pemikiran semacam itu. Nah, orang yang beriman dengan Al-Muhaimin ini, dia berhati-hati. Misalkan kita saat ini taat, misalkan, dan sholat subuh, dan beribadah, dan dengan majelis taklim. Apakah Allah tidak mampu untuk misalkan membuat bola hati kita pada saat nanti kita akan melakukan keburukan? Itu mampu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita akan berhati-hati. Berharap pada saat kita diberi kemampuan atau misalkan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat, kita banyak-banyak bersyukur dan berdoa semoga kita diberi istiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada saat kita melakukan keburukan, cepat-cepat bertaubat kepada Allah dan semoga itu bisa menjadi pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaskan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kemudahan, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu hadi ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tadi pemaparan Ustaz Fikri mengenai Asmaul Husna Muhaimin. Itu pada Bapak dan Ibu jika ada yang mau bertanya atau disampaikan, kami persilakan. Silakan Pak Fendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian kita sudah tahu bahwa awal sholatnya di kaki kita berdoa di sholat ketiga. Nah, tapi kalau orang masih berbuat jahat, apakah rasa malu itu sudah hilang atau imannya yang kurang? Baik. Jadi pengawasan Allah itu apakah ada batasnya? Yang pertama, kalau disebut semacam itu, apakah pengawasan Allah itu ada batasnya? Tidak ada. Jadi pengawasan Allah itu tidak ada batasnya. Kalau bahasa Al-Quran surat 6, sehingga misalkan semut hitam berada di dalam laut yang dalam, semut kecil hitam di dalam laut yang dalam itu Allah Maha mengetahui. Maksudnya itu karena sangat berkaitan dengan pengetahuan. Jadi kalau mengawasi, tidak mungkin mengawasi tanpa mengetahui. Jadi Allah itu mengawasi di sini itu, maksudnya itu pasti Allah itu tahu. Jadi tidak ada batasan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan terjadinya bencana, terjadinya azab, terjadinya musibah, itu yang pertama ya memang sudah, kalau misalkan kita ngomong banjir misalkan tanah longsor, itu memang sudah pertama, kalau bahasa yang lain itu bahasa Al-Quran itu apa? Tidak akan terjadi apa itu tadi? Nah, itu yang pertama, la innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim wa la yughayyiru ma innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali kaum itu mengubah keadaannya sendiri. Kemudian ada lagi bahasa dalam Al-Quran itu, tidak akan terjadi bencana di satu tempat atau di satu negeri kecuali itu ada campur tangan manusia.
Jadi misalkan wala tufsidu fil ard, banyak ayat Al-Qur'an, jangan engkau rusak alam raya. Kenapa? Karena ibaratnya kita ini, Allah itu tidak pernah menambah debit air. Jadi banjir itu bukan berarti, oh jangan-jangan saat ini Allah sedang menambah jumlah air gitu kan. Oh terjadi banjir. Tidak. Jadi sejak Allah menciptakan alam raya ini, jumlahnya sudah sebatas itu. Jadi bukan berarti misalkan pohon tumbuh di depan rumah kita, oh berarti pohon ini baru datang misalkan. Tidak. Jadi yang ada di alam raya itu sebenarnya sudah ada. Tapi bagaimana kita mengelola itu tadi supaya dia memang benar-benar bermanfaat untuk alam di sekitarnya. Jadi pengawasan Allah itu tidak ada batas. Kalau yang disebutkan sini zahiran wa batinan kabiratan wala saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Nak kecil, nak besar, nak tersembunyi ataupun terang-terangan, semuanya dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang tidak diketahui atau tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan terjadi misalkan azab, misalkan kayak kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, misalkan Nabi Nuh banjir bah gitu kan. Kaum Nabi Lut misalkan yang LGBT gitu kan. Nah itu memang misalkan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan punya pemikiran aku melakukan sesuatu sehingga terjadi sesuatu kepada diriku. Tidak. Ini kalau misalkan kita balik kepada tauhidnya. Jadi jangan sampai kita menganggap aku melakukan kebaikan sehingga aku mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak, itu rumusnya. Sebaliknya sama, misalkan aku melakukan keburukan, ujungnya aku dapat keburukan. Itu kalau dalam hukum syariat benar. Tapi kalau dalam hukum hakikat secara tauhidnya, itu tidak bisa kita kaitkan semacam itu. Kalau semacam itu, kita menganggap ada sesuatu yang lebih kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan, ini balik kepada keikhlasan, Pak. Kita ibadah, misalkan anggap lah, misalkan baca surat Al-Waqi'ah. Kalau bahasa yang sering kita dengar itu baca surat Al-Waqi'ah akan mendatangkan rezeki. Tiap hari baca surat Al-Waqi'ah gitu kan. Salat duha pula. Salat duhanya bukan 2 rakaat, mungkin sampai 8 rakaat. Tapi seret terus misalnya rezeki kita. Sehingga kita menganggap berarti ini anjuran ini tidak benar gitu kan. Masa misalnya kau sudah melakukan kebaikan kok ada tanda-tanda juga rezeki. Kenapa? Karena kita berpikir secara logika kita. Kita menganggap kalau aku melakukan A, aku harus dapat B. Nah, maka inilah yang disebut dengan ibadah transaksional itu. Ibadah dengan Allah transaksional. Sebenarnya kita beribadah pada Allah itu bukan transaksional. Kita beribadah karena kita hamba. Itu sebenarnya. Ibarat kalau misalkan ada sebuah kerajaan itu, kenapa misalkan si hamba-hamba misalkan rakyat jelata ini tadi tunduk kepada raja? Karena memang dia rakyat. Masalah misalkan digaji, dikasih makan apa itu urusan raja. Sama seperti kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah, jangan kita mengharap misalkan agak aku dapat rezeki yang banyak, agak misalkan A, B, C dia aku dapat. Tidak, itu ibadahnya transaksional. Jadi misalkan terjadi segala sesuatu di alam raya ini, itu tidak ada yang lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu hal yang baik ataupun itu hal yang buruk. Nah, yang keduanya tadi apa tuh? Apa Pak? Langsung hilang. Oh ya. Itu udah nyatet. Tak buku belok. Jadi orang melakukan keburukan, melakukan kemaksiatan, apakah sudah hilang rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebenarnya bukan rasa malu, Pak, tapi dia tuh merasa tidak diawasi. Tidak merasa. Karena kita ini hidup kita ini karena mungkin selalu dijejali atau dipenuhi atau selalu orientasinya materi, sehingga kita tuh lupa dengan apa sebenarnya kita diciptakan.
Karena selalu dijajali materi. Maksudnya kita tuh dari kecil dididik atau misalkan diberi lingkungan yang mana kejarannya itu dunia. Apa contohnya misalkan? Kita misalkan nyuruh anak kita sekolah. Apa niat itu? Saya yakin mungkin saya juga termasuk biar anakku kayak sukses. Hidupnya tidak susah. Tidak kata orientasi kita misalkan kakek kalau dia sekolah ini dapat pengetahuan, dengan pengetahuan ini dia kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kata pemikiran gitu saya. Sama misalkan sehingga apapun itu tadi. Kenapa kajian-kajian misalkan yang berkaitan dengan amalan-amalan itu tadi, misalkan yang kata saya tadi, baca surah Al-Waqi'ah, agenda rezeki, baca A, baca B, baca ini. Masuk juga misalkan banyak-banyak bersolawat, kayak gitu bersolawat, misalkan seluruh urusan jadi mudah. Tengok motor bagus diselawati, lagi misalkan dapat motor itu. Ah itu kan materi kan loh. Padahal yang itu tidak ada salah itu sebenarnya. Itu tidak salah. Tetapi orientasi yang sebenarnya itu tadi atas. Jadi dia bukan merasa, bukan tidak malu lagi kepada Allah, tapi tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang melakukan kemaksiatan itu kalau bahasa hadis, tadi kalau tek-teknya lupa tadi. Tapi misalkan mungkin mudah-mudahan tidak menyalahi apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Orang yang melakukan kemaksiatan itu pada saat itu imannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicabut iman. Kenapa orang misalkan mencuri? Kenapa orang melakukan maksiat A, maksiat B? Karena pada saat itu imannya tidak hati. Kalau dia punya iman di hati, tidak mungkin dia melakukan keburukan. Nah kita tuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, cak mano kita itu selalu diberi pemahaman, diberi pemikiran, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin mungkin kita pernah menemukan silakan kesempatan untuk melakukan keburukan. Tapi pada saat itu ada yang langsung digawi, tapi ada yang direm. Coba kita bayangkan, silakan kayak kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam itu. Kalau posisi kita dan itu bukan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti melakukan keburukan. Lah berdua di dalam istana. Yang goda ini wanita cantik. Yang goda ini wanita yang terpandang. Nak melakukan keburukan, tak katik yang tahu di situ. Dan ini sudah dipaksa dalam ruangan, setelah bahasa kita dalam kamar. Yang wanita ini tadi misalkan nak terbuka kalau lah dipaksa oleh Nabi Yusuf. Kalau pada saat itu Nabi Yusuf tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti terjadi. Pasti terjadi. Tidak kata yang ngawasi di situ. Tapi iman di dalam hati Nabi Yusuf terjadi dan dia diberikan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita disambung. Saya yakin semuanya kita ini pasti punya kesempatan untuk melakukan dosa itu. Baik dosa secara fisik maupun dosa secara batin. Nah, dosa secara batin ini kadang seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Kalau yang zohir ini malaikat, catatan malaikat itu. Yang ini tidak sholat, yang ini pada saat ngajian A, B, C, D. Sedangkan itu dicatatkan oleh malaikat zohir. Malaikat secara zohir, maksudnya itu secara zohir itu dalam artian aktivitas kita yang kasat mata. Tetapi yang dalam hati kita, itu tidak ada catatannya. Masalah keikhlasan, masalah khusyuk kita, masalah apa yang tersimpan dalam diri kita, itu malaikat tidak tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Mungkin ada yang iri, ada yang dengki, ada yang sombong, ada yang merasa ujub. Nah, itu semuanya ada dalam diri kita. Nah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu untuk dilemahkan dan kita yakin bahwa apapun aktivitas yang kita lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang nak mencapai posisi ini agak memang susah. Ikhlas itu susah, sabar itu susah. Kita ini kadang dipuji dikit mulai tinggi bau. Wah, padeknya dia. Kalau ngomong bagus, tinggi gitu. Nah, itu berarti salah satu tanda bahwa belum 100% lillahi ta'ala. Dicaci dikit, langsung lemah. Dia itu pacak ngomong baik, gitu kan. Kenapa merasa dia diserang pacak? Wallahu a'lam, mungkin itu. Luar biasa pembahasan kita pagi ini. Ibu-ibu, ada yang mau disampaikan? Cukup? Cukup. Mungkin bisa disimpulkan untuk pagi ini,
Semoga kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu kesimpulannya. Sehingga apa yang kita kerjakan dan kita lakukan tidak terlepas dari pengawasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup kajian kita minggu ini dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan, dan kepada Allah marilah kita sama-sama mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.